Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan membagikan materi yaitu mengenai reaksi redox, ya, yaitu diselesaikan dengan cara ion elektron, gitu ya. Jadi bagaimana cara menyetarakan reaksi redox dengan cara ion elektron, ya, atau dikenal dengan nama setengah reaksi. Gitu ya. Jadi saya berikan contoh lanjutan daripada video yang lalu, ya, yaitu contoh yang keempat. Baik, semoga video ini bisa membantu siswa-siswi sekalian, ya, agar belajar bab redoksnya jauh lebih mudah, gitu ya. Baik, segera saya mulai. Di contoh yang keempat, yaitu reaksinya adalah MnO4 negatif 1 ditambah C2O4 2 negatif berubah menjadi MnO2 ditambah CO2. Gitu ya. Bisa dilihat di sini suasananya atau dalam keadaan basah, gitu ya. Perlu kita ingat kembali bahwa jika reaksi redox dalam keadaan basah kemudian dikerjakan dengan cara ion elektron atau setengah reaksi, maka salah satu syaratnya yaitu apa? Tentu masih ingat bahwa ruas yang kelebihan oksigen maka akan ditambah dengan H2O. Gitu ya. Sementara ruas yang sebelahnya atau seberangnya maka ditambah dengan OH-. Gitu ya. Baik, antara Mn dan C2O4 di sini saya tuliskan terlebih dahulu yaitu C2O42- berubah menjadi CO2. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek jumlah C-nya. Di kiri jumlah C-nya ada 2. Gitu ya. Sementara di kanan cuma ada 1. Maka supaya jumlahnya sama-sama 2, ya, maka di depan sini kita beri angka 2. Gitu ya. Baik. Nah, kita beri angka 2. Perhatikan angka yang berwarna biru. Baik. Kalau sudah kita hitung kembali, karena C-nya sudah 2, kita hitung oksigennya. Di kiri oksigennya ada 4. Di kanan oksigennya juga 4, yaitu 2 yang berwarna hitam ini kecil di bawah, dikalikan dengan 2 yang berwarna biru. Hasilnya 4. Baik. Sudah sama antara kiri dan kanan. Nah, yang beda adalah muatan. Bisa dilihat di sini atasnya 2-. Gitu ya. Sementara ini muatannya 0. Ya, maka 0 harus jadi -2. Ya, karena -2 yang lebih kecil. Baik. Nah, maka di sebelah kanan ditambah 2 elektron. Baik, paham ya? Nah, karena elektronnya di sebelah kanan, ya, sekali lagi kanan yang saya maksud adalah sudah melewati tanda panah, gitu ya. Maka jenis reaksinya adalah oksidasi, gitu ya. Baik. Kemudian berikutnya yaitu, nah, agak saya beri jarak, ya, MnO4- berubah menjadi MnO2, gitu ya. Baik. Kita cek Mn-nya, di kiri ada 1, di kanan juga ada 1, tidak ada masalah. Baik, oksigennya sekarang. Di kiri oksigennya ada 4, di kanan oksigennya ada 2. Gitu ya. Nah, ini yang sebelah kiri itu kelebihan 2 dari sebelah kanannya. Jadi dia kelebihan 2 oksigen. Gitu ya. Nah, berdasarkan aturan bahasa, tadi sudah saya sebutkan, ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa ruas yang kebanyakan oksigen maka akan ditambahi H2O sebanyak kelebihannya. Gitu ya. Sehingga kita tambahkan 2H2O. Baik, kemudian hidrogennya bisa kita hitung dari sini. 2 kali 2. Baik, sehingga jadinya adalah 4 OH-. Gitu ya. Kalau sudah, kita periksa muatannya. Sebelah kiri -1, bisa dilihat dari sini minusnya 1.
sebelah kanan minusnya 4 ini, yaitu min 1 kali 4. Ya, jadinya minus 4. Maka gimana caranya? Ya, bagaimana caranya min 1 harus jadi min 4. Gitu ya. Maka ditambah 3 elektron. Baik, kalau sudah, maka jumlah elektronnya harus nanti kita samakan, gitu ya. Tapi sebelumnya, karena di atas sudah oksidasi, maka bawahnya pasti reduksi. Ya, diingat-ingat ya, kalau elektron letaknya sebelum tanda panah, maka reaksinya reduksi. Jika sudah melewati tanda panah, maka reaksinya oksidasi. Baik, maka yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 2. Sekali lagi tujuannya untuk menghilangkan elektron. Oke, nah sekarang kita hitung ya, karena yang atas kali 3. Baik, saya langsungkan. Tapi ya tetap saya bacakan di sini C2O42- kali 3, yaitu ini 3. Sedangkan yang ini kali 2, yaitu ini 2MnO4-. Ini kali 2, yaitu 4. Ya, elektronnya sekali lagi tidak usah ditulis. Kemudian yang ini awas 2 kali 3. Jadinya 6 CO2. Kemudian ini 2 MnO2 dan ini 4 kali 2 yaitu 8 OH-. Nah, tentu masih ingat jika reaksi redoksnya sudah selesai, maka untuk memastikan setara kita harus menghitung ulang muatan yang ada di kiri maupun yang ada di kanan. Oke, kalau sudah kita hitung. Nah, ya, ini bisa menggunakan pensil ya. Jika kalian mengerjakannya di buku bisa menggunakan pensil. Kalau sudah nanti dihapus. Gitu ya. Sekali lagi tujuan kita hanya menyatakan bahwa muatan yang ada di kiri itu nilainya sama dengan muatan yang di kanan. Baik. Kita hitung dulu di sini. 3 kali min 2. Ini ya. Makanya saya tulis 3 kali min 2. Kemudian ini min 1 kali 2, yaitu minus 2. Gitu ya, ini min 6 kurangi 2. Ya, jadinya minus 8. Kemudian yang sebelah kanan, itu hanya yang ini saja. Min 1 kali 8, yaitu min 8. Ya, baik. Nah, karena sudah sama-sama minus 8, maka reaksi ini ya sudah kita nyatakan setara. Baik, sudah paham ya? Oke, kita ke soal berikutnya. Baik, untuk soal berikutnya, yaitu contoh yang kelima. HSO4 negatif 1 ditambah Cl- menjadi SO2 ditambah Cl2. Suasananya asam. Masih ingat, kalau suasananya asam, ada ion H+, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ruas yang kekurangan. Oksigen ditambahi H2O. Itu ya, kebalikannya dari basa. Kalau yang basa, tadi yang kelebihan oksigen ditambahi H2O. Tapi kalau asam, yang kekurangan oksigen. Oke, baik saya tulis terlebih dahulu, yaitu Cl- menjadi Cl2. Oke, Cl-nya di kiri ada 1, di kanan ada 2. Gitu ya, seperti di slide sebelumnya. Maka kita tambahkan angka 2. Nah,
Ya, perhatikan angka yang berwarna biru. Baik, karena oksigennya tidak ada, hidrogennya tidak ada, ya sudah. Ya, kita tinggal hitung minusnya saja. Jadi minus 1 kali 2, yaitu minus 2, sebelah kiri, yang kanan 0. Ya, ingat kalau di atasnya sini tidak ada plus, tidak ada minus, berarti 0. Gitu ya. Nah, maka kita tambahkan 2E. Gitu ya. Biar muatannya sama. Oke. Baik. Karena elektronnya di kanan, maka jenis reaksinya adalah oksidasi. Oke. Untuk satunya, nah saya tuliskan HSO4- menjadi SO2. Baik, kita cek S-nya. Di sini 1, di kanan juga 1. Oksigennya di kiri ada 4, di kanan ada 2. Berarti yang sebelah kanan itu kurang 2. Gitu ya. Maka kita tambahkan 2 H2O. Oke. Hidrogennya ada 3. Mohon maaf, 2 kali 2. Itu 4 yang sebelah kanan. Sebelah kiri sudah ada 1. Maka kurangnya 3. Gitu ya. Maka kita tambahkan 3H+. Oke. Kalau sudah dihitung muatannya, yaitu ini plus 3, yaitu 3. Ini kali 1, yaitu 3, dikurangi 1, yaitu 2. Tapi masih plus ya, positif 2. Sebelah kanannya 0. Nah, maka harus ditambah 2E. Oke, kalau sudah, nah jenis reaksinya reduksi karena elektronnya di sebelah kiri. Oke, kalau sudah, nah karena dua-duanya punya 2 elektron, baik di kanan maupun di kiri, ya sudah, ya masing-masing tetap atau kali 1. Itu ya, tinggal kita jumlahkan dari atas ke bawah, elektronnya tidak usah ditulis. Baik, jadinya seperti ini, yaitu 2Cl- jadi tetap, ditambah HSO4- ditambah 3H+, berubah menjadi Cl2, ditambah SO2, ditambah 2H2O. Ya. Nah, untuk muatannya kalian bisa hitung sendiri. Ya, di sini saya tidak menghitung seperti di slide yang pertama. Ya, kita hitung biasa saja. Yaitu ini min 1 kali 2, yaitu minus 2. Dengan minus 1, yaitu minus 3. Ya, min 2, min 1, berarti min 3. Min 3 ditambah 3, berarti 0. Gitu ya, berarti sebelah kiri muatannya 0. Sekarang kita cek yang di kanan. Nah, yang di kanan atasnya tidak ada apa-apa. Tidak ada plus, tidak ada minus. Oke, nah berarti 0, 0 juga. Gitu ya. Nah, berarti ruas kiri 0, ruas kanan muatannya juga 0. Gitu ya. Baik, sehingga reaksi ini yang sepanjang ini reaksinya sudah setara. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, contoh yang ke-6 ya, atau contoh yang terakhir. MnO4- 1 ditambah Fe2+ menjadi MnO2 ditambah Fe3+. Ya, bisa dilihat di sini keadaan basah. Oke. Baik, Fe-nya saya tulis terlebih dahulu, yaitu 2+ menjadi 3+. Nah, berarti otomatis elektronnya di kanan. Gitu ya. Diingat-ingat kembali dulu di kelas 10 bahwa elektron itu membawa muatan negatif. Gitu ya. Jadi satu buah elektron membawa 1 negatif alias minusnya 1. Oke. Baik, karena elektronnya di kanan, maka seperti tadi jenis reaksinya oksidasi. Kemudian yang Mn-nya yaitu MnO4- menjadi MnO2.
Ya, Mn-nya sudah sama-sama 1. Oksigennya di sini 4, di kiri 4, di kanan cuma 2. Maka kita tambahkan 2H2. Kalau sudah, maka di sini 2 kali 2, yaitu 4. Makanya di sini atau di sebelah kanan jadinya 4 OH-. Oke, nah kalau sudah kita lihat minusnya. Yang kanan min 1 kali 4, yaitu min 4. Yang kiri minus 1 kali banyaknya di sini 1. Nah, sekarang min 1 dengan min 4, mana yang lebih kecil? Tentu saja min 4. Ya, nah maka elektronnya di sebelah kiri. Tambah 3 elektron. Oke, kalau sudah, maka jenis reaksinya reduksi. Baik, nah elektronnya lihat tidak sama. Di kanan 1, di kiri 3. Ya, nah maka yang sebelah kanan kita kalikan 3, yang sebelah kiri, ya, yang cuma ada kiri kan tetap berarti kali 1. Ya, berarti yang atas kali 3 maksud saya, yang di bawahnya tetap atau kali 1. Baik. Nah, kalau sudah kita tinggal jumlahkan saja dari atas ke bawah. Nah, jadinya seperti ini. Ya, karena ini kali 3, maka lihat depannya ada 3, yaitu 3Fe2+, yang bawah tetap MnO4- 2H2O. Baik, yang Fe-nya ini kali 3, awas, yaitu 3Fe3+, yang ini tetap MnO2, 4OH. Oke, nah kalau sudah, saya ingatkan kembali, seperti tadi, yaitu harus dihitung jumlah semua muatannya. Ya, nah sekarang kita hitung, yaitu 3 kali 2, yaitu 6. Gitu ya, 6 dikurangi 1. Nah ini minus 1. Berarti 6 kurangi 1, maka positif 5. Sebelah kiri. Kita cek yang sebelah kanan sekarang, yaitu 3 kali 3. Gitu ya, nah ini 3 kali plus 3-nya ini. Jadinya plus 9 sebelah kiri. Oke, plus 9. Kemudian lihat OH-nya. Ini 0 ya, MnO2 tidak ada apa-apanya di bagian atas. Ini minus 1 kali 4, yaitu min 4. Nah, ini tadi 9. Maka 9 dikurangi 4 jadinya positif 5. Gitu ya, sama halnya dengan yang sebelah kiri. Ya, sama-sama positif 5. Ya, dengan demikian reaksi ini, ya, reaksi redoks ini sudah setara. Oke. Nah, baiklah, inilah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa membantu untuk anak kelas 12, gitu ya. Semoga belajar redoksnya bisa jauh lebih mudah, gitu ya. Sekali lagi, silahkan dikerjakan soal-soal menyetarakan redoks yang lain, baik itu suasana masam maupun suasana basah, gitu ya. Sekali lagi untuk meningkatkan kemampuan kalian, gitu ya. Jadi semoga dengan video ini nanti bisa mengerjakan soal-soal tipe yang lainnya, gitu ya. Baik, saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian, ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.